apa ya, takut kepada kepala desa seperti itu, sehingga dalihnya. ya dalihnya seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, kali ini saya coba untuk musik bersama teman, tidak musik sendiri. Karena kenapa saya mengundang teman yang lain untuk musik salah satu isu yang menarik ini adalah karena memang beliau yang sering ngupload tentang persoalan-persoalan yang kita mau usik sekarang. Selanjutnya kita sapa dulu. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah datang dari wabarakatuh. Jakarta, Dinda ya. Alhamdulillah. Ke Malang, Sudah Jakarta, lama. Lamongan, wow. Pokoknya pukpak. Apa Pak? Pemirsa Usik, biar terpandu gitu ya apa yang kita mau usik. Jadi berawal dari statusnya akun Ahmad Anor dan ini makhluknya. 3 hari yang lalu mendapatkan banyak respon, 2 kali dibagikan dan juga banyak respon ya. Mari sukseskan gerakan pegang KKS sendiri dan mari laporkan ke nomor yang sudah tertera apabila ada masyarakat yang tercatat penerima tapi bantuannya tidak tersampaikan. Dijamin aman dan identitas Anda diprivasi. Wow, ini kayak orang nggak menteri aja ini bilang. Dijamin aman dan identitas Anda diprivasi, jadi nggak bisa dilihat ini maksudnya. Tidak seperti lapor ke nomor itu tidak akan ada yang tahu gitu ya. Ayo kepala dinas sosial intervensi para pendamping dan kepala desa agar tidak bermain-main dengan KKS. Serahkan semua ke yang berhak. Ini pemirsa, ada gambar gerakan pegang sendiri KKS dan juga ada bannernya Bu Risma, Bansos Maret cair, Mensos Risma buka bilik laporan. Oh, ternyata Bu Risma yang membuka laporannya nih ya. Iya, betul. Pemirsa Usik, kita mulai usik ini. Kita mulai usik ini. Oh, ini kok bisa nggak tahu ini. Menarik kalau urusan usik mengusik berarti. Pemirsa Usik, dari status tadi itu ada beberapa variabel gitu ya. Gerakan pegang KKS. Tapi sebelum saya usik bersama, saya berhusnudzon gitu ya kepada Kementerian Sosial bahwa KKS itu kartu itu adalah bagian tak terpisah yang harus dipegang oleh oleh penerima. Ini Marudinda Ahmad, kenapa kok masih ada gerakan semacam ini? Kenapa apa ini? Kan nggak lebay ini kayaknya gitu. Gimana? Sebenarnya ini tidak lebay seperti itu, karena ini memang sudah sudah menjadi keharusan seperti itu. Sebenarnya gerakan megang KKS sendiri ini dari tahun 2020 yang lalu saat Menteri ini Julia. Menteri yang sudah ditangkap oleh KPK itu. Cuman sampai ke sini itu ya mohon maaf kalau misalkan tadi Kanda Aliman Haris ini husnudzon terhadap menteri ini. Saya lebih kepada ya mohon maaf ini memberi tanda kutip nih. Iya, memberikan tanda kutip. Entah ini sebagai husnudzon atau husnudzon enggak. Tapi saya menyampaikan ini fakta di lapangan seperti itu. Artinya gini, saya itu sebetulnya pemahaman saya dan pengertian saya program bansos yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial yang di sini juga pernah ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Provinsi dan juga Dinas Sosial Kabupaten dan yang lain-lain, dan ujung tombaknya adalah di desa dan macamnya itu. Saya yakin bahwa program itu tidak setengah-setengah gitu ya secara konseptual, sehingga
kartu itu adalah bagian tak terpisah dari kewajiban program ini untuk dipegang oleh pihak penerima manfaat. Lah, ini kementerian kok justru masih saja mau ada gerakan pegang KKS ini gimana? Ini kan secara otomatis kalau dalam istilah pesantren itu kan ini istifham ingkari namanya ini. Sudah di aturannya otomatis sudah mestinya harus sudah dipegang, masih saja ada gerakan pegang KKS. Gimana ini? Ya, kan nggak logikanya nggak gaduh, nalarnya nggak gaduh. Wong sudah dari awal diatur untuk itu dipegang penerima, kok masih ada gerakan memegang KKS. Ya mungkin saja orang-orang itu berpikir adanya peraturan nomor 1 tahun 2018 terusan petunjuk teknis tentang tentang pembantuan sosial ini, ya dianggap itu ya harus adanya aturan kan untuk dilanggar seperti itu. Oh begitu. Bisa jadi punya logikanya ya seperti itu. Kalau logika sedengnya, kalau logika warasnya ya harus diberikan seperti itu. Logika sedengnya ada aturan itu harus dilanggar gitu ya. Adanya aturan memang untuk dilanggar seperti itu. Sehingga muncul menjadi normal lagi dan dimaklumi ketika itu sebetulnya adalah sesuatu yang sia-sia secara nalar gitu ya, entah secara faktual dan segala macamnya. Karena begini, saya melihatnya pemirsa Usik, program bantuan sosial apapun bentuknya, dari BPNT, dari juga BKH, dari juga hal yang lain-lain, juga bantuan COVID dan segala macamnya, itu sebetulnya itu adalah sesuatu paket program yang tidak hanya sekedar program saja. Iya. Dibarengi dengan juklak dan juknis sebetulnya. Dan juklak dan juknisnya itu meskipun saya belum baca, saya yakin itu juga akan mengatur tentang bagaimana keotomatisan dari para penerima itu untuk memegang tanda bahwa dia adalah sebagai penerima, apa itu namanya dan hal macamnya. Lah, ini di sini ada Dinsos, di sini ada Verval, ada tim pendamping dan segala macamnya, dan anggarannya pun kalau menurut Bu Risma yang awal-awal dilantik itu justru ada kurang lebih 3 triliunan untuk bagaimana memastikan data itu, verbal itu dan macamnya. Lalu kemana semua ini? Kalau masih ada, ini ditambah lagi gerakan pegang KKS sendiri. KKS ini duit lagi. Ini jangan-jangan ini semua adalah sekedar akal-akalan untuk bagaimana menghabiskan uang negara. Dan ini justru oleh aktivis selevel Ahmad didukung ini program ini, gimana? Ya, bagaimana saya tidak mendukung? Keadaan di Kabupaten Bangkalan ini ya sangat, mohon maaf, sangat miris seperti itu. Banyak kemudian di bawah di pedesaan itu KKS ini ada yang dipegang oleh oknum kepala desa. Terus ada yang dipegang oleh oknum pendamping, seperti itu. Dalihnya kemudian ada yang takut kepada kepala desa seperti itu, sehingga dalihnya. Dalihnya seperti itu. Dinsos ini sebetulnya Dinsos Bangkalannya apakah tidak bisa menjangkau bahwa program bantuan sosial apapun bentuknya itu sampai ke level paling bawah, ke penerima, apapun nggak punya jangkauan kewenangan ke situ. Sebenarnya bagi saya sangat menjangkau, sangat menjangkau, hanya saja tinggal menunggu keberanian dari dinas sosial seperti ini. Terkait dengan KKS ini, kartu KKS ini, dinas sosial bukan tidak tahu bahwasanya banyak KKS ini yang dipegang oleh oknum seperti itu, tapi dia tidak melakukan intervensi kepada pendamping ataupun kepala desa. Nah, kuncinya sekarang adalah menunggu keberanian kepala dinas sosial untuk mengintervensi atau menekan baik kepala desa maupun pendamping untuk menyalurkan KKS kepada penerima seperti itu. Berani tidak seperti itu? Kalau tidak berani ya. jadi kata kuncinya menurut Dinda Ahmad adalah ini sebuah keberanian dari Dinsos yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk mengurus urusan kewenangan masalah kedinsosan gitu ya. Dan saya lihat, pernah saya dengar di salah satu YouTube gitu ya, di salah satu YouTube ada Kadinsos dan juga ada verbalnya, ada tim verbalnya. Justru dalam penjelasannya itu yang saya tangkap terkesan tidak ada persoalan sebetulnya tentang bagaimana data, tentang bagaimana penyaluran dan macamnya. Dan
ini jangan-jangan Dinda Ahmad ini ngarang ini kayaknya. Dari situ semua saya melihat bagaimana beraninya Kadinsos, bagaimana beraninya ya tim turun verbal, lapangan tim gitu verbal ya? turun lapangan, ngecek dan semacamnya, intervensi. Itu menurut saya itu salah satu bentuk intervensi. Dan Dinda Ahmad barusan musiknya itu justru ini pokok persoalannya adalah tentang masalah keberanian dari Dinsos. Ini masuk akal apa enggak ini ya kira-kira? Bagi saya begini, apa yang dilakukan oleh Dinsos terusan siapa itu? Tim Verbal itu ya bagi saya itu cara kerjanya LSM seperti itu. Cara kerjanya LSM yang seperti itu baru diusulkan ke Dinsos. Ini malah Dinsos yang turun. Ini turun inilah Grid. Ya turun grid seperti itu. Kan Dinsos itu kan ini punya dalam ini musiknya dalam ini katanya. Kan punya kewenangan. Seharusnya dia itu mengatur lihat sistem seperti itu. Oh begitu. Iya. Sistemnya ada. Sistemnya sudah ada. Artinya setiap dalam penjelasannya kalau ada masyarakat yang menganggap dirinya masih belum data DTKS dan macamnya itu sistemnya sudah ada sebetulnya di desa-desa. Iya. Yang dimaksud Dinda Ahmad. Enggak, saya melihatnya musiknya terlalu dalam dan mengada-ngada ini kayaknya. Masa Dinsos dianggap turun kinerja seperti LSM? Dinsos itu punya anggaran, Dinsos itu punya sistem, Dinsos itu punya kewenangan. Dinsos itu adalah negara, Dinda. Jangan dia samakan dengan LSM begitu. Saya kurang sepakat ini kalau gini. Tapi cara kerjanya mohon maaf masih kalah sama LSM seperti itu. Meskipun LSM banyak kemudian tidak punya anggaran APBD, terusan dia tidak punya kebijakan, tapi mereka itu punya cara kerja seperti itu. Saya rasa itu hanya menduplikat ya kinerja LSM seperti itu. Seharusnya kepala dinas sosial ini ya punya kebijakan, mengatur kebijakan dan mengatur sistem seperti itu. Bagaimana kemudian agar KKS ini benar-benar tersampaikan kepada penerima seperti itu. Saya justru kurang sependapat dengan Dinda Ahmad ini. Karena begini, saya melihatnya pejabat yang turun ke lapangan, pejabat yang langsung memastikan bahwa programnya itu terrealisasi, itu bagian tak terpisah dari tanggung jawab seorang pejabat untuk memastikan programnya itu betul-betul berjalan. Nah, kalau pejabat datang ke lapangan, pejabat turun ke lapangan memastikan itu semuanya dianggap sebagai kerja-kerja layan sebagai LSM. Ini saya kurang sependapat, bener. Mohon maaf. Serius saya kurang sependapat ini. Nah, ini penjabat yang sebetulnya yang apa istilahnya ya kalau pejabat turun ke bawah itu ya istilahnya apa ya? Turba ke bawah itu bentuk dari monitoring ya, bisa jadi seperti bentuk itu. Dari keluhuran budinya. Karena dia itu turun ke lapangan yang justru seolah-olah itu kerja-kerja LSM, tapi seorang pejabat turun ke bawah untuk memastikan itu bagus menurut saya. Ya bagi orang yang tidak memahami tentang bagaimana mengatur sistem dan bagaimana membuat kebijakan pelayanan publik, iya bisa seperti itu. Sebab ini kepala dinas sosial itu kan punya jejaring, artinya itu punya orang-orang yang kemudian misalkan di tingkat kecamatan itu ada, terusan punya pendamping, terusan di desa itu juga ada yang berkaitan dengan KS ini ada operator SKNG dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok tidak memanfaatkan mereka? Kalau kepala dinasnya itu yang turun sendiri kan kasihan mereka nganggur seperti itu. Nah, kewajiban kepala dinas itu memberikan nilai kinerja terhadap orang-orang yang para pendamping ini. Ini pemirsa, Dinda Ahmad ini kayaknya tidak mau menyadari tentang masalah perkembangan zaman hari ini. Zaman sekarang itu justru orang itu seringkali bersembunyi di balik penjelasan. Dinda, kerjanya nggak nyata. Mungkin Pak Dinsos itu dan seperti tim Verbal itu melihat itu karena kerja memang nyata. Menyadari bahwa yang dijelaskan oleh tim SIK, yang dijelaskan oleh pendamping, yang dijelaskan oleh tim yang di kecamatan itu justru tidak begitu saja dipercaya. Dinda Ahmad, sehingga Pak Dinsos meskipun itu sebetulnya kalau pakai istilahnya Dinda Ahmad tadi itu meskipun itu istilahnya kurang pantas karena itu adalah kerja-kerja LSM, tapi itu belusukan begitu itu Jokowi banget itu.